Dan jika Anda bisa mencapai ketenangan seperti itu, di mana tidak ada satu pun dan tidak seorang pun dapat menggoyahkan Anda, maka Anda akan tetap tenang di dalam diri Anda. Disinilah konflik, kritik, atau kemunduran akan berlalu tanpa mengganggu kedamaian Anda. Kedengarannya sulit ya? Namun, para stoik hebat telah berhasil mencapainya. Sementara banyak orang kehilangan ketenangan mereka karena hal-hal di luar kendali, mereka tetap tenang, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka telah melatih pikiran mereka untuk tidak membiarkan emosi menguasai diri mereka. Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana Anda juga bisa mencapai hal ini. Jika Anda mengikuti pelajaran ini, Anda akan belajar untuk tidak bereaksi dengan kemarahan atau frustrasi dan mulai hidup dengan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Bukan karena dunia berhenti menantang Anda, tetapi karena Anda akan berhenti terjebak dalam reaksi impulsif. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda untuk turun ke komentar dan tulis, "Hari ini saya memutuskan untuk tetap tenang. Saya adalah pemilik emosi saya." Ini akan menjadi langkah pertama Anda menuju pengendalian diri. Tulis sekarang dan buatlah itu nyata. Jangan lewatkan satu pun, terutama dari pelajaran ini, khususnya yang terakhir, karena disitulah rahasia terkuat berada. Tapi sebelum kita mulai, jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya sangat mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan agar tetap mendapatkan informasi terkini. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Belajar untuk mendeteksi tanda pertama ketegangan. Belajarlah untuk mendeteksi tanda pertama ketegangan. Momen-momen kecil yang mungkin hampir tidak terasa, di mana sesuatu di dalam diri Anda mulai berubah. Mungkin sedikit ketegangan di rahang, atau perut yang terasa tidak nyaman. Terkadang, itu hanya pemikiran cepat yang lewat. Meskipun tampak sepele, jika tidak ditangani dengan baik, hal ini bisa membesar menjadi masalah emosional. Ketenangan tidak datang tiba-tiba, tetapi secara perlahan, sedikit demi sedikit, dan hanya mereka yang peka terhadap diri sendiri yang dapat mencegah percikan kecil menjadi ledakan. Para stoik memahami bahwa pengendalian diri dimulai jauh sebelum kita merasa kesal, dalam bisikan awal dari tubuh yang memberitahu kita bahwa ada yang tidak beres. Oleh karena itu, belajar untuk mengenali tanda-tanda awal ketegangan adalah langkah penting dalam kecerdasan emosional. Tubuh kita selalu berbicara, tetapi banyak orang tidak mendengarkan. Jantung berdegup kencang, pernapasan tidak teratur, bahu terasa tegang, tetapi kita seringkali terus bertindak seolah semuanya baik-baik saja hingga tidak lagi. Mengenali tanda-tanda pertama ketegangan bukanlah kemampuan bawaan, itu adalah hasil dari latihan untuk menyadari. Ini adalah momen ketika Anda merasakan perubahan dalam diri Anda. Ini memberi Anda kesadaran bahwa nada suara Anda mulai naik, pikiran Anda menjadi lebih kaku, dan bahasa tubuh Anda menjadi tertutup. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa tugas pertama dari jiwa rasional adalah mengamati diri sendiri, dan itu berarti mengembangkan kemampuan untuk menyadari ketika kita mulai keluar dari pusat kita. Anda tidak perlu menjadi ahli meditasi untuk mencapainya. Cukup perhatikan diri Anda sendiri dengan lebih hadir. Dalam setiap percakapan, dalam situasi apapun yang membuat Anda tidak nyaman, ada tanda-tanda yang mengumumkannya. Jika Anda mengabaikannya, ketegangan akan meningkat dan mengambil alih. Namun, jika Anda mendeteksinya tepat waktu, Anda dapat menonaktifkannya. Setiap ledakan emosi dimulai dengan reaksi minimal, pikiran yang lewat tanpa filter, tampilan yang Anda tafsirkan sebagai ancaman, sensasi fisik yang bercampur dengan kenangan atau keyakinan tidak sadar. Apa yang tampak sepele bagi sebagian orang bisa menjadi tidak terkendali jika tidak dihentikan. Perbedaan antara kehilangan kendali dan tetap tenang terletak pada kesadaran Anda saat ini. Ketegangan bukanlah musuh. Itu adalah peringatan. Itu adalah tubuh dan pikiran Anda yang berkata, ada sesuatu yang aktif dan Anda memutuskan apakah akan mengabaikannya atau merawatnya. Epictetus mengingatkan kita bahwa yang mengganggu kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya.
Dan reaksi terbentuk pada awal detik, ketika Anda masih memiliki kekuatan untuk memilih respons yang berbeda. Namun, untuk bisa memilih, Anda harus terjaga. Anda perlu menjadikan analisis diri sebagai kebiasaan, bukan pengecualian. Anda harus menerima bahwa emosi tidak datang seperti badai dari ketiadaan. Mereka sudah memberi sinyal sebelumnya, hanya saja kita tidak mendengarkan. Mendeteksi awal adalah kunci untuk meredakan konflik, karena saat itulah Anda masih bisa menarik napas dalam-dalam, mengubah postur tubuh Anda, mundur selangkah sebelum berbicara, dan memutuskan untuk tidak merespon secara impulsif. Detik-detik kesadaran itu dapat menyelamatkan Anda dari pertengkaran yang tidak perlu, dari keputusan yang mungkin Anda sesali, dan dari reaksi yang merusak apa yang telah Anda bangun selama bertahun-tahun. Bayangkan Anda berada dalam situasi yang biasanya membuat Anda terganggu. Seseorang menyela Anda, mengkritik Anda, atau bertindak dengan arogansi. Rasakan apa yang terjadi dalam tubuh Anda. Perhatikan denyut nadi Anda. Catat apakah rahang Anda mengepal. Jika pikiran Anda mulai membangun argumen untuk menyerang, dan kemudian berhenti. Jeda itu lebih berharga dari apapun yang bisa Anda katakan. Pada saat itu, tempa kekuatan sejati Anda. Karena tenang bukan berarti pasif, tetapi menguasai. Dan mereka yang menguasai dorongan pertamanya adalah orang yang benar-benar memiliki kekuasaan atas diri mereka sendiri. Para Stoik tidak berbicara tentang menekan emosi, tetapi memilih dengan bijak. Mendeteksi ketegangan bukanlah kelemahan, itu adalah strategi. Ini bukan tentang menetralkan emosi, tetapi memberi mereka ruang tanpa membiarkan mereka mengatur perilaku Anda. Ini adalah belajar mengenali api tanpa membiarkan ia menguasai Anda. Ketenangan dilatih di awal, bukan ketika konflik sudah terjadi. Jadi, lain kali Anda merasa ada sesuatu dalam diri Anda yang mulai berubah, jangan mengabaikannya. Itulah momen kekuatan Anda. Itu adalah ambang batas antara Anda yang lama, yang bereaksi tanpa berpikir, dan Anda yang baru, yang memutuskan dengan jelas. Tanda pertama dari ketegangan bukanlah ancaman. Itu adalah kesempatan untuk mempraktikkan kedamaian Anda. Jika Anda benar-benar ingin mengubah hubungan Anda dengan dunia dan diri Anda sendiri, mulailah dari sana. Jangan tunggu sampai Anda mencapai batas untuk bereaksi. Belajarlah untuk mengamati diri Anda sendiri dalam detik-detik pertama, karena disitulah transformasi lahir. Hari ini, saat Anda menjaga ketenangan Anda, setiap kali Anda merasakan ada sesuatu yang menggerakkan Anda di dalam, ingatlah. Anda bisa bernapas, Anda bisa jeda, Anda bisa memilih. Menguasai impuls pertama adalah tindakan nyata kebebasan. Silakan tulis di komentar, saya lebih kuat dari reaksi pertama. Pelajaran 2. Pisahkan apa yang terjadi dari interpretasi Anda. Pisahkan apa yang terjadi dari interpretasi Anda. Ini adalah salah satu kunci terpenting untuk tetap tenang, tetapi juga salah satu yang paling sering diabaikan. Kita tidak bereaksi terhadap fakta itu sendiri, tetapi terhadap apa yang kita anggap berarti. Sebuah komentar, isyarat, atau ketidakhadiran. Tidak ada yang memiliki arti tetap sampai pikiran kita campur tangan dan memberikannya makna. Dan disitulah semua masalah dimulai. Apa yang mungkin tampak sebagai peristiwa netral dapat diubah oleh pikiran kita menjadi pelanggaran, ancaman, atau penolakan. Pikiran kita tidak memiliki batas dalam melihat, menafsirkan, atau mendramatisir. Dan berkali-kali, tanpa kita sadari, kita terjebak dalam cerita yang kita ciptakan sendiri. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jika sesuatu yang eksternal mengganggu Anda, bukan karena apa adanya, tetapi karena penilaian Anda tentang hal itu. Dan Anda bisa mengubahnya kapan saja. Ketenangan tidak lahir dari menguasai dunia, tetapi dari belajar mengamatinya tanpa distorsi. Bayangkan seseorang tidak merespons pesan Anda. Faktanya sederhana. Tidak ada respons. Namun pikiran mulai bekerja. Dia mengabaikanku. Dia marah padaku. Dia tidak peduli padaku lagi. Tidak satu pun dari interpretasi ini adalah fakta, tetapi semua itu memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan emosional Anda jika Anda memberikannya kekuatan tertentu. Itulah asal mula penderitaan, bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang Anda pikir terjadi. Epictetus menyatakan dengan jelas,
bukan hal-hal yang membuat kita terganggu, tetapi pendapat yang kita miliki tentang mereka. Ketika Anda belajar untuk melihat tanpa menambahkan penilaian, Anda akan menemukan bahwa sebagian besar reaksi Anda tidak perlu, bukan karena Anda tidak merasakannya, tetapi karena Anda menyadari bahwa pikiran Anda sedang menciptakan cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jarak antara apa yang terjadi dan apa yang Anda tafsirkan adalah ruang di mana kebebasan Anda lahir. Disitulah Anda dapat memilih antara peningkatan dan kejelasan. Pikiran manusia memiliki kecenderungan alami terhadap kelangsungan hidup, itulah sebabnya ia mengantisipasi ancaman dan melebih-lebihkan bahaya, mendramatisasi situasi sederhana. Ini adalah cara primitif untuk melindungi diri kita sendiri, namun di dunia modern, lebih dari sekadar melindungi kita, hal ini malah menyabotase kita. Sebuah pandangan serius seseorang dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan, kesalahan di tempat kerja sebagai tanda kegagalan, komentar netral sebagai kritik terselubung. Dan kita bereaksi bukan terhadap apa yang ada, tetapi terhadap apa yang kita bayangkan. Distorsi ini merugikan kedamaian kita karena kita terjebak dalam teater mental yang memproyeksikan skenario konstan di mana kita adalah korban, ditolak, atau diserang. Namun, jika Anda berhenti sejenak, jika Anda bisa memberitahu diri Anda, ini hanya sebuah interpretasi, bukan kebenaran. Anda memberi diri Anda kesempatan untuk bernapas, untuk melihat lebih jelas. Dan kejelasan itulah yang menghilangkan kekacauan. Ketenangan tercapai ketika Anda belajar mengamati tanpa label. Ketika Anda berhenti menambahkan makna yang tidak perlu pada berbagai hal. Tidak semuanya bersifat pribadi. Tidak semuanya dibebani oleh niat. Terkadang, hal-hal hanya terjadi. Orang bertindak sesuai dengan keadaan, kepercayaan, dan sejarah mereka. Tidak selalu ada hubungannya dengan Anda. Dan untuk memahami itu, Anda membebaskan diri Anda sendiri. Anda bisa melihat seseorang bertindak kasar tanpa merasa diserang. Anda dapat menerima kesalahan tanpa tenggelam dalam rasa bersalah. Anda bisa menghadapi kesulitan tanpa tenggelam dalam lautan pikiran bencana. Melihat tanpa menghakimi tidak berarti menjadi acuh tak acuh, tetapi waspada. Itu berarti menanggapi dengan akal sehat, bukan dari emosi yang diperkuat oleh interpretasi yang tidak disadari. Dalam kehidupan sehari-hari Anda, perhatikan saat pikiran Anda mulai menafsirkan. Beristirahatlah. Tanyakan pada diri Anda, apakah yang saya pikirkan adalah fakta? Atau itu asumsi? Apakah saya bereaksi pada apa yang sebenarnya terjadi atau pada apa yang saya pikirkan artinya? Dengan pertanyaan ini, Anda sedang melatih kebebasan batin Anda. Karena melihat tanpa distorsi bukanlah anugerah mistik. Itu adalah praktik sehari-hari. Itu adalah belajar mengenali filter mental Anda sendiri dan tidak membiarkan mereka mendefinisikan keadaan emosional Anda. Ingatlah bahwa Anda bukanlah pikiran Anda, dan Anda dapat melatih diri Anda untuk hidup lebih jelas dan lebih sedikit drama. Marcus Aurelius menasihati untuk memandang setiap hal sebagaimana adanya, tanpa tambahan. Itulah praktiknya, untuk memisahkan apa yang terjadi dari apa yang Anda kira terjadi. Ketika Anda berhasil melakukannya, Anda akan menemukan bahwa sebagian besar konflik Anda larut dengan sendirinya. Karena mereka adalah asap. Mereka tidak nyata, hanya interpretasi yang dikelola dengan buruk. Jadi, lain kali Anda merasa marah, cemas, atau sedih, jangan terburu-buru bereaksi. Duduklah dengan diri sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apa bagian dari ini adalah kenyataan dan bagian mana yang merupakan sejarah mental? Dan kemudian putuskan apakah Anda ingin terus memberi makan cerita itu. Anda memiliki kekuatan lebih dari yang Anda percayai, bukan tentang fakta, tetapi tentang bagaimana Anda melihatnya. Dan dalam visi itu, definisikan kedamaian Anda, karena ini bukan tentang memiliki kehidupan yang sempurna, tetapi belajar melihat dengan mata yang lebih jernih. Dan setiap kali Anda melakukannya, Anda akan memulihkan pusat Anda. Jadi hari ini, ketika ada sesuatu yang membuat Anda kesal, ingatlah, jangan menanggapi ceritanya, tetapi tanggapi apa yang nyata. Ketenangan adalah konsekuensi dari melihat dengan jelas. Jika pesan ini mendapat perhatian Anda, silakan tulis di komentar bahwa melihat tanpa menghakimi berarti melihat dengan kekuatan.
Pelajaran 3. Hentikan kebiasaan menanggapi dalam panas. Reaksi langsung yang impulsif dan penuh emosi adalah penyebab banyak konflik yang kemudian kita sesali. Kita diajarkan untuk merespons dengan cepat, agar tidak terlihat lemah, tetapi tidak ada yang mengajari kita keberanian untuk jeda, menunggu beberapa detik, mengambil napas sebelum berbicara, karena tidak semuanya membutuhkan respons segera, dan seringkali lebih bijaksana untuk tidak menanggapi pada saat emosi berada di titik tertingginya. Para Stoik tahu bahwa siapa yang menjawab dari kemarahan, luka, atau ketidaksabaran, jarang merespons dengan bijak, dan apa yang dimulai sebagai perbedaan pendapat yang sederhana dapat berubah menjadi sesuatu yang tidak perlu dan merugikan. Kuncinya adalah menghancurkan refleks otomatis yang mendorong kita untuk bereaksi tanpa berpikir. Anda tidak harus segera menanggapi. Anda tidak dipaksa untuk memiliki kata terakhir. Tidak, Anda harus membuktikan apapun terlebih dahulu. Ruang antara stimulus dan jawaban adalah tempat di mana kebebasan sejati Anda berada. Ketika seseorang memprovokasi Anda, mempertanyakan Anda, atau hal yang mudah adalah memberikan respons seketika, tetapi itu tidak memberi Anda kekuatan, itu justru melepasnya. Bereaksi dengan panas adalah membiarkan diri Anda pergi. Ini adalah bertindak dari impuls dan bukan dari kesadaran. Ini adalah membiarkan emosi mengendalikan Anda. Namun, jika Anda memilih untuk berhenti sejenak, mengambil napas kecil sebelum bertindak, Anda mendapatkan kembali kendali. Mengambil jarak bukan berarti menyerah, bukan berarti kelemahan. Itu adalah strategi, cara untuk mempertahankan kekuasaan. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti Anda jika Anda tidak memberikannya izin. Dan izin itu diberikan ketika Anda bertindak tanpa berpikir. Ketika Anda bereaksi dari kemarahan dan bukan dari kejelasan. Tunda 10 detik reaksi Anda dan Anda akan melihat perbedaannya. Hanya 10 detik. Terdengar kecil, tetapi itu cukup untuk mengubah segalanya. Dalam waktu singkat, Anda dapat mengamati bagaimana tubuh bereaksi, bagaimana pernapasan Anda berubah. Anda mungkin bertanya-tanya apakah benar-benar layak untuk dijawab, jika ada cara yang lebih baik untuk menjawab, jika mungkin apa yang akan Anda katakan tidak mencerminkan siapa diri Anda, tetapi hanya bagaimana perasaan Anda saat itu. Detik itu tidak hanya mendinginkan emosi, mereka memberi Anda perspektif, memberi Anda waktu yang dibutuhkan untuk memilih jawaban yang lebih sesuai dengan kedamaian Anda daripada dengan ego Anda. Ingatlah, apa yang dikatakan dalam panas jarang terbentuk dengan baik, tetapi apa yang dikatakan dengan kesederhanaan memiliki kekuatan untuk mengubah. Setiap kali Anda menahan dorongan untuk segera merespons, Anda melatih pikiran Anda untuk menjadi sekutu dan bukan musuh. Waktu mendinginkan apa yang tampak mendesak. Terkadang kita perlu melepaskannya sedikit. Apa yang pada satu titik tampak seperti penghinaan tak tertahankan beberapa jam kemudian tidak lagi tampak serius. Apa yang ingin kami sampaikan dengan amarah mungkin tidak pantas untuk diucapkan. Waktu memiliki keutamaan itu, filter, memungkinkan Anda untuk membedakan antara apa yang penting dan tidak perlu, antara yang perlu diperhatikan, dan apa yang berusaha mencuri ketenangan Anda. Marcus Aurelius menyarankan untuk memperhatikan emosi kita seolah-olah mereka adalah awan yang lewat. Tidak mengidentifikasi diri dengan mereka, melihat mereka, menunggu, membiarkan mereka lewat, lalu memutuskan dengan jelas. Berapa banyak kesalahan yang bisa kita hindari jika kita belajar untuk menunggu, untuk menunda jawaban yang terbakar, tetapi bisa berakhir dengan membakar diri kita sendiri. Terkadang diam bukan berarti tidak ada jawaban, tetapi jawaban yang lebih bijak daripada kata-kata apapun. Karena orang yang diam dengan hati nurani mengatakan lebih banyak daripada orang yang berteriak karena reaksi. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan, tetapi menyalurkannya untuk mengubah jeda menjadi alat kekuasaan, untuk menunjukkan bahwa Anda lebih kuat dari dorongan pertama Anda. Hentikan kebiasaan menanggapi dalam panas adalah melatih cara baru untuk berada di dunia. Lebih hadir, lebih tenang, dan lebih efektif. Itu berarti Anda memilih kapan, bagaimana, dan dari mana Anda berbicara.
agar Anda tidak terjebak dalam setiap provokasi, bahwa Anda tidak mendefinisikan diri Anda dengan saat ini, tetapi dengan kemampuan Anda untuk melampauinya. Seneca mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda yang lebih besar kebijaksanaan daripada kemampuan untuk menunda reaksi. Jadi lain kali Anda merasa ingin menjawab atau bertindak, berhenti, hitung sampai 10, bernapas, dan pilih apakah itu sepadan, karena energi Anda berharga dan kedamaian Anda bahkan lebih berharga. Hari ini, jadilah pemilik jawaban Anda, dan setiap kali Anda menahan dorongan untuk bereaksi, Anda akan mengingatkan diri Anda siapa yang bertanggung jawab. Siapapun yang menjawab dengan jeda menjawab dengan kekuatan. Pelajaran 4. Kereta satu napas yang mengikat Anda. Ini bukan hanya sekadar teknik untuk bersantai. Ini adalah alat penguasaan pribadi. Karena tenang bukanlah sebuah pikiran, itu adalah fisiologi. Jika Anda tidak belajar untuk menenangkan diri, tubuh dan pikiran Anda akan tetap bebas dari kekacauan. Kita sering diajarkan untuk mencoba menenangkan diri dengan berpikir secara berbeda, meyakinkan diri kita secara mental bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi kita jarang berhasil. Ingatlah bahwa ketenangan dimulai lebih rendah, di paru-paru, dalam irama pernapasan Anda, dengan cara Anda mengoksidasi tubuh Anda. Saat Anda bernapas cepat dan dangkal, sistem Anda menganggap ada bahaya. Ini mengaktifkan kewaspadaan, mempercepat jantung, dan menghalangi alasan. Namun, ketika Anda menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan, pesannya berbeda. Semua terkendali. Dalam tindakan sederhana itu, kekuatan Anda dimulai. Karena bernapas tidak hanya membuat Anda tetap hidup, tetapi juga dapat membuat Anda tenang. Menghirup dalam, hembuskan napas perlahan, dan kembali ke hadiah. Tampaknya mudah, tetapi kenyataannya tidak. Kebanyakan orang hidup dengan pernapasan yang sesak, tidak menyadari, seolah-olah mereka selalu berlari atau berjuang. Dan bukan kebetulan bahwa banyak orang hidup dalam ketegangan, kecemasan, dan reaksi. Bukan hanya pikiran, tetapi juga tubuh dalam mode pertahanan, terjebak dalam pernapasan yang memperburuk ketegangan. Tetapi jika setiap kali Anda merasa ada yang tidak beres dengan diri Anda, tidak stabil, Anda berhenti dan memperhatikan pernapasan Anda, sesuatu akan berubah. Rasanya seperti badai itu berhenti sejenak. Dengan bernapas secara sadar, Anda memaksa tubuh Anda keluar dari mode otomatis. Anda memaksanya untuk berhenti, dan gerakan kecil itu dapat menghindari konflik, sebuah kata, apalagi keputusan yang salah. Tidak, Anda tidak memerlukan teknik yang rumit, cukup kesadaran. Putuskan sebelumnya bahwa Anda akan bernapas, dan ketika Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan kembali kendali. Pernapasan mengarahkan sistem saraf Anda, bukan hanya udara yang masuk dan keluar. Ini adalah saklar langsung yang mengatur bagaimana Anda merasa. Ketika Anda bernapas dengan cepat, Anda mengaktifkan sistem simpatik Anda yang bertugas untuk melawan atau melarikan diri. Namun, jika Anda bernapas perlahan dan dalam, Anda mengaktifkan sistem parasimpatis yang bertanggung jawab untuk menenangkan, mencerna, dan menyembuhkan. Dalam kata lain, Anda bisa beralih dari kekacauan ke kejelasan hanya dengan mengubah cara Anda bernapas. Dan yang paling kuat adalah bahwa Anda tidak memerlukan hal eksternal apapun. Anda tidak perlu bermeditasi selama 1 jam atau pergi ke retret. Cukup hadir dan bernapas dengan niat. 3 detik untuk menghirup, 5 detik untuk menghembuskan. Lakukan sekarang. Rasakan itu. Itu adalah jangkar Anda. Itulah alat Anda untuk tidak membiarkan diri Anda terbawa oleh emosi saat ini, karena tubuh selalu saat ini. Jika Anda melatih pernapasan, Anda juga akan bisa kembali ke saat itu. Kuasai tubuh, dan Anda akan menguasai pikiran. Para Stoik tahu bahwa pikiran tidak bisa mengatur jika tubuh keluar dari kontrol. Oleh karena itu, mereka bersikeras pada disiplin fisik, perawatan diri, dan kehadiran. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bebas jika Anda tidak belajar mengatur diri sendiri. Dan mengatur diri dimulai dengan tubuh. Jika Anda melatih tubuh untuk tetap tenang, ketika segala sesuatu di sekitar Anda bergerak, Anda membudidayakan salah satu kebebasan yang kuat,
karena Anda tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar. Tetapi Anda dapat melatih diri Anda untuk merespons dari ketenangan, dan ketenangan itu dibangun napas demi napas. Tidak, itu adalah sesuatu yang datang kepada Anda secara ajaib. Itu adalah sesuatu yang Anda praktikkan setiap kali Anda memilih untuk menarik napas dalam-dalam alih-alih berteriak. Setiap kali Anda menghembuskan napas perlahan, bukannya menjawab dari kemarahan. Setiap saat Anda mengikatkan diri Anda pada tubuh Anda, alih-alih tenggelam dalam pikiran Anda. Jadikanlah napas Anda sebagai tempat berlindung, tempat yang bisa Anda kunjungi kapan saja, dimanapun Anda berada, di tengah kemacetan lalu lintas. Sebelum percakapan yang sulit, tepat ketika Anda merasakan ketegangan meningkat, bernapaslah. Latih tubuh Anda agar tidak masuk ke dalam panik, untuk mengingatkan Anda bahwa Anda aman, bahwa Anda dapat menangani apapun yang datang. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi bereaksi sama seperti sebelumnya. Di mana Anda dulu meledak, sekarang Anda bisa berdiri teguh. Itu di mana sebelumnya Anda yang tadinya meluap-luap, sekarang Anda bisa menahan diri, karena Anda telah membangun fondasi yang kokoh di dalam diri Anda. Anda telah membudidayakan alat yang tenang namun ampuh. Karena sekarang Anda tahu bahwa yang sebenarnya mendominasi bukanlah berteriak lebih keras, tetapi bernapas lebih dalam. Jadi hari ini, lakukan komitmen ini terhadap diri Anda sendiri. Setiap saat Anda merasa seperti kehilangan pusat diri Anda, kembali ke pernapasan Anda, kembali ke jangkar. Jika pesan ini menyentuh Anda, silakan tulis di komentar. Siapa yang mengendalikan napasnya, menguasai takdirnya. Pelajaran 5. Ingat, ini bukan masalah pribadi, meskipun itu terasa. Ingat, ini bukan masalah pribadi, meskipun tampaknya demikian. Terkadang kata-kata menyakitkan. Terkadang nada, ketidakpedulian, kritik, atau penghinaan dari orang lain tampaknya merupakan agresi langsung. Kami merasakannya sebagai serangan terhadap identitas kita, nilai, dan martabat kita. Namun, itu adalah persepsi. Meskipun intens, hampir tidak pernah benar. Apa yang dilakukan orang lain lebih mencerminkan dunia mereka daripada dunia Anda. Tindakannya, nada bicaranya, gerakannya dibentuk oleh luka mereka sendiri, rasa frustrasi mereka, dan ketidakamanan mereka. Jika Anda tidak hati-hati dan menganggap segala sesuatu secara pribadi, Anda akan terjebak dalam setiap konflik, setiap pandangan dingin, setiap pesan yang tidak terjawab. Kedamaian Anda akan diculik oleh perilaku orang lain. Namun, jika Anda berhasil mengambil langkah mundur, dan ingatlah bahwa orang yang menyakiti itu juga terluka, Anda bisa melepaskannya. Anda bisa melihat dari sudut pandang lain, bukan dengan kepasifan, tetapi dengan pengertian. Bukan dengan kelemahan, tetapi dengan kekuatan batin. Yang menyakitkan itu terluka, dan luka itu terwujud sebagai agresi, penghinaan, penghakiman, atau sarkasme. Ini bukan pembenaran, tetapi sebuah penjelasan. Karena tidak ada seorang pun yang benar-benar damai perlu melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Tidak ada orang yang merasa baik terhadap dirinya sendiri perlu menyerang, merendahkan, atau mengabaikan. Ketika seseorang bertindak dari sudut pandang penghinaan, dia sedang memproyeksikan rasa sakitnya sendiri. Ketika seseorang menghina Anda, dia tidak sedang menggambarkan Anda. Dia berbicara dari kekacauan internalnya sendiri. Dan Anda memutuskan apakah Anda akan menerima racun yang dia tawarkan atau tidak. Karena itulah yang dilakukan banyak orang. Mereka berbagi ketidaknyamanan mereka dibungkus dengan kata-kata, gerakan, atau sikap, menunggu Anda menerimanya dan menjadikannya milik Anda. Namun Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya. Anda dapat mendengarkannya tanpa menyerapnya. Anda bisa melihat lukanya di tempat terjadinya serangan. Epictetus mengatakan bahwa jika seseorang menghina Anda, dan Anda tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, maka tidak ada pelanggaran. Hanya kata-kata kosong yang tidak menemukan tempat untuk menempel. Jangan membeli racun yang mereka tawarkan, karena jika Anda melakukannya, Anda meracuni diri Anda sendiri. Anda memberi makan pikiran Anda dengan kemarahan dan kebencian, atau kesedihan atas sesuatu yang bahkan bukan milik Anda.
Ada ungkapan yang mengatakan, apa yang Petrus katakan tentang Yohanes mengatakan lebih banyak tentang Petrus daripada tentang Yohanes. Itulah kuncinya. Saya tidak tahu, cobalah untuk membenarkan siapa yang merawat Anda dengan buruk, tetapi untuk melindungi diri Anda dari menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi. Karena ketika Anda berasumsi bahwa segala sesuatu yang dilakukan orang lain adalah melawan Anda hidup dalam pertahanan konstan, dalam ketegangan, waspada, dan itu melelahkan Anda. Itu mencuri energi Anda. Apa yang dikatakan seseorang bisa menyakitkan, ya? Tetapi apa yang Anda lakukan dengan kata-kata itu mendefinisikan apakah rasa sakit itu menjadi luka atau pengalaman pembelajaran. Anda dapat mengamatinya, menyaringnya, memahaminya dari mana asalnya, dan Anda dapat memilih untuk tidak membalas dengan racun yang sama, karena kedamaian Anda lebih berharga daripada kesombongan Anda. Karena terkadang, menjadi benar tidaklah sepenting menjaga keseimbangan Anda. Kedamaian Anda lebih berharga daripada kesombongan Anda, dan ini bukan pengunduran diri, ini adalah kecerdasan emosional. Ini bukan tentang membiarkan diri Anda dilewati, tetapi untuk menyadari bahwa tidak semuanya layak mendapatkan energi Anda. Apa yang harus dijawab dengan marah berarti terjerumus ke dalam permainan orang lain. Bahwa berkali-kali, keheningan, jarak, atau ketidakpedulian adalah jawaban yang lebih kuat daripada diskusi apapun. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jika seseorang bertindak salah, kesalahannya ada pada dia, bukan pada Anda. Dan itu membebaskan, karena Anda tidak lagi perlu membela diri, membenarkan diri, atau bereaksi. Anda bisa membiarkannya pergi. Anda bisa memahami tanpa terlibat secara emosional. Anda dapat memilih kedamaian Anda sebagai prioritas, dan itu adalah tindakan kekuatan, bukan kelemahan. Itu untuk melihat dengan kasih sayang tanpa menyerap kekacauan, adalah berdiri teguh sementara yang lain berputar dalam pusaran anginnya sendiri. Suatu hari Anda akan mulai melihat banyak situasi dari sudut lain. Seorang pengemudi yang berteriak, seorang teman yang menunjukkan sikap bermusuhan, anggota keluarga yang selalu mengkritik. Sebelumnya, mungkin Anda bereaksi dengan cara yang sama. Namun sekarang Anda dapat mengamati dan Anda mungkin berpikir, ini bukan milikku. Anda dapat mengingat bahwa Anda bukanlah tempat pembuangan sampah emosional milik siapapun. Anda memiliki hak untuk melindungi energi Anda, dan tidak semua yang tampak personal sebenarnya adalah. Banyak orang hanya mengulang pola mereka. Mereka melampiaskan rasa frustrasi mereka pada siapapun yang ada di sana, dan berharap Anda juga masuk ke dalam permainan mereka. Namun, Anda tidak harus melakukan itu. Anda bisa pergi dengan cara Anda sendiri. Anda bisa tersenyum tanpa sinisme. Anda bisa pergi tanpa rasa dendam. Dan dengan melakukan hal itu, Anda menang. Karena Anda telah memutuskan bahwa kedamaian Anda tidak bisa dinegosiasikan. Lain kali Anda merasa seseorang mengganggu Anda, jangan menanggapi dari rasa sakit. Bernapaslah, amati, dan ingatlah, ini bukan masalah pribadi, meskipun itu terasa demikian. Itu hanya luka orang lain yang ingin diperluas, dan Anda bisa menetapkan batasan tanpa kehilangan ketenangan. Hari ini, putuskan untuk tidak membawa apa yang bukan milik Anda. Jangan ambil racun. Jangan biarkan dunia mendikte keadaan internal Anda. Jika pesan ini berhubungan dengan Anda, silakan tulis sekarang. Kedamaian saya, jangan sentuh. Pelajaran 6. Mengantisipasi skenario yang paling membuat Anda kesal. Karena banyak dari mereka tidak mengherankan, hal itu diulang-ulang. Itu selalu jenis komentar yang sama, sikap yang sama, situasi yang sama yang Anda tahu dapat menyentuh harga diri Anda, membuat Anda jengkel, menyakiti, atau membuat Anda tidak stabil. Namun, Anda sampai di sana tanpa persiapan, seolah-olah itu adalah pertama kalinya. Anda bereaksi berdasarkan dorongan, seolah-olah Anda belum tahu cara kerja pola. Namun, Anda bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Anda dapat mempersiapkan diri secara mental untuk hal yang dapat diprediksi, karena apa yang paling tidak terjadi yang membuat kita kehilangan kendali, tetapi betapa tidak siapnya kita untuk menghadapinya. Para Stoik berbicara tentang premeditatio malorum.
Praktik memvisualisasikan hambatan sebelum mereka terjadi, bukan dengan pesimisme, tetapi dengan kebijaksanaan. Jika Anda mengetahui ada situasi yang membuat Anda kesal, mengapa tidak melatih tanggapan Anda terlebih dahulu? Jika Anda tahu bahwa seseorang di lingkungan Anda biasanya memprovokasi Anda, mengapa tidak memutuskan sekarang bagaimana Anda akan bereaksi lain kali? Pandangan ke depan mengurangi dampak emosional, karena apa yang tidak mengejutkan tidak mendominasi. Ya, jika Anda telah melalui skenario mental yang sulit sebelumnya, Anda lebih siap. Ini seperti latihan tak terlihat. Ini memungkinkan Anda untuk berkata pada diri sendiri, "Ini bisa saja terjadi, dan jika itu terjadi, saya akan menjawab seperti ini." Persiapan kecil itu membuat perbedaan besar, karena ketika waktunya tiba, pikiran Anda tidak panik. Tidak, Anda perlu berimprovisasi berdasarkan dorongan hati. Anda sudah pernah mengalaminya, Anda sudah memikirkannya, dan Anda memiliki kejelasan tentang cara bertindak. Ramalan itu adalah suatu bentuk perawatan diri, suatu bentuk kepemimpinan pribadi. Latihlah jawaban Anda sebelum konflik tidak dibesar-besarkan. Itu adalah untuk memperkuat kesederhanaan Anda. Berarti merancang tindakan terlebih dahulu sehingga lingkungan tidak memutuskan bagaimana Anda akan merasakan atau bagaimana Anda akan bertindak. Di mana Anda sudah ada di pikiran Anda lebih kuat karena pikiran ketika memvisualisasikan kereta. Dan ketika Anda berlatih, Anda merespons lebih baik. Ini bukan tentang hidup menunggu yang lebih buruk, tetapi untuk melatih versi terbaik Anda di saat-saat yang paling menantang. Jika Anda tahu bahwa kemacetan membuat Anda kesal, berlatihlah bagaimana Anda akan bernapas, apa yang akan Anda katakan, bagaimana Anda akan melepaskan urgensi tersebut. Jika Anda tahu ada seseorang yang selalu mengkritik dalam rapat, putuskan terlebih dahulu bahwa Anda tidak akan bereaksi dari luka mereka, tetapi dari pusat Anda. Anda bertujuan untuk menarik napas dalam-dalam dan membiarkan kata-kata berlalu seperti angin. Jika Anda tahu bahwa percakapan yang tertunda membuat Anda stres, persiapkan jawaban Anda, nada bicara Anda, sikap Anda. Jangan terkejut dengan apa yang bisa diprediksi. Itu tidak akan membuat Anda kehilangan arah yang sudah Anda ketahui. Mengantisipasi bukan berarti hidup dalam kecemasan, itu hidup dengan tujuan. Ini adalah memprioritaskan diri Anda sendiri di atas reaksi orang lain. Perlu diingat bahwa meskipun Anda tidak bisa mengendalikan dunia, Anda bisa memutuskan cara mencapainya. Marcus Aurelius menulis bahwa laki-laki diciptakan untuk satu sama lain, tetapi itu tidak menyiratkan bahwa Anda harus tunduk pada emosi yang ditimbulkan oleh orang lain. Diciptakan untuk hidup dalam masyarakat juga melibatkan persiapan untuk gesekan yang tak terhindarkan, bukan untuk menghindarinya, tetapi untuk menghindari menjadi korbannya. Bayangkan sebuah provokasi dan tanggapi dengan tenang. Bayangkan kesalahpahaman dan bertindak dengan jelas. Bayangkan sebuah penghinaan dan menjunjung tinggi harga diri Anda. Itulah kekuatan lebih awal. Itu adalah benteng yang dibangun sebelum konflik. Buatlah ini menjadi praktik sehari-hari. Setiap pagi, bayangkan skenario di mana Anda biasanya kehilangan ketenangan dan jangan takut pada mereka, tetapi ubahlah diri Anda menjadi mereka. Tanyakan pada diri Anda, apa hal terbaik yang akan saya lakukan hari ini? Versi saya dalam situasi ini, dan putuskan tentu saja itu akan menjadi panduan Anda. Anda akan melihat seiring berjalannya waktu, apa yang dulu membuat Anda keluar dari poros mulai kehilangan kekuatan, karena tidak lagi mencapai medan yang tidak dapat dipertahankan. Tiba di seseorang yang sudah pernah ke sana, yang sudah melakukannya, yang sudah melihatnya datang, bahwa dia sudah memilih bagaimana bertindak, dan perubahan sederhana itu mengubah segalanya. Jadi, jangan biarkan jawaban Anda bergantung pada keberuntungan. Jangan improvisasi kesederhanaan Anda. Latihlah reaksi yang Anda inginkan untuk hari esok. Latihlah kedamaian Anda seolah-olah itu adalah otot. Latih respons Anda seperti seorang prajurit. Dia berlatih sebelum pertempuran. Karena dia yang mengantisipasi tidak hanya bereaksi lebih baik, tetapi juga menderita lebih sedikit. Hari ini berkomitmenlah pada diri Anda sendiri untuk berhenti menjadi korban dari hal yang dapat diprediksi. Jika Anda mengidentifikasi diri Anda dengan pesan ini, tulis di komentar.
Saya tidak akan terkejut karena saya sudah berada di sana dengan pikiran yang teguh. Pelajaran 7. Pilih pertarunganmu dengan kebijaksanaan. Pilihlah pertarunganmu dengan kebijaksanaan, karena tidak semuanya layak mendapatkan energimu, bahkan jika itu tampak mendesak. Kita hidup di dunia di mana setiap ketidaksetujuan menjadi konflik, di mana setiap komentar menjadi alasan untuk membela diri, dan di mana tampaknya menyerah atau diam adalah sinonim dari kelemahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kekuatan yang sejati tidak terletak pada reaksi terhadap segala hal, tetapi pada pengetahuan kapan untuk tidak melakukannya. Dorongan untuk menjawab, untuk mengoreksi, untuk membuktikan bahwa kamu benar itu kuat, tetapi setiap kali kamu menyerah pada dorongan itu, kamu membayar harganya, kedamaianmu. Dan tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Sebagian besar diskusi yang kamu hadapi tidak diperlukan. Mereka tidak mengubahmu, tidak mengangkatmu, tidak membangun apapun. Mereka hanya mengonsumsi, menguras, dan menyeretmu untuk memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Oleh karena itu, belajar memilih pertempuranmu bukanlah menyerah, melainkan melindungi diri sendiri. Kamu mendapatkan lebih banyak dari diam daripada menjawab. Bukan karena kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang cerdas, tajam, atau menyakitkan, tetapi karena kamu mengerti bahwa itu tidak benar, dan bahwa apapun yang dapat kamu katakan, kamu tidak harus mengatakannya. Ada kemenangan yang lebih melelahkan daripada yang mereka kontribusikan, dan ada keheningan yang mengatakan lebih banyak tentangmu daripada argumen apapun. Ketika kamu memilih untuk tidak menanggapi, kamu tidak menerima kekalahan. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun, bahwa kamu tahu siapa dirimu, dan bahwa energimu terbatas dan layak untuk diinvestasikan. Ini sangat penting. Seperti yang dikatakan, lebih bijaksana mengabaikan orang bodoh daripada berdebat dengannya. Karena meskipun kamu menang dalam diskusi ini, kamu telah membuang-buang waktumu, kamu telah memasuki bidang mereka, permainan mereka, dan itu cukup untuk menjauhkanmu dari pusatmu. Belajar untuk diam bukanlah represi, itu adalah penguasaan emosi. Ini adalah pengetahuan bahwa diam juga bisa menjadi bentuk respons, dan seringkali lebih cerdas. Pilihlah untuk bebas sebelum menjadi benar, karena menjadi benar adalah kebutuhan ego, tetapi kebebasan adalah kebutuhan jiwa. Terkadang, karena ingin menjadi benar, kita kehilangan ketenangan. Kita ingin menunjukkan, mengoreksi orang lain, dan memperjelas bahwa kita tidak salah. Namun, apakah itu sepadan? Apa yang sebenarnya kamu dapatkan? Mungkin sebentar kepuasan, tetapi sebagai imbalan atas jam-jam ketegangan, dari pikiran yang melingkar, dari emosi yang tidak perlu. Ketika kamu memilih kebebasanmu di atas kesombongan, kamu memilih kesejahteraanmu di atas kebisingan. Kamu berkata, "Aku bisa melewati ini, aku tidak perlu membawanya lagi." Marcus Aurelius mempraktikannya dalam bukunya. Dia membiarkan hal-hal yang bukan urusannya berlalu, yang tidak menambah nilai. Dan begitulah hal yang harus kamu mulai latih. Ini bukan tentang bersikap acuh tak acuh, tetapi tentang bersikap selektif. Tidak semuanya pantas mendapat reaksi, karena tidak semuanya memiliki bobot yang sama dalam hidupmu. Setiap reaksi membawamu lebih dekat atau lebih jauh dari kedamaianmu. Jika kamu mulai mengamati hari-harimu dengan kejujuran, kamu akan melihat bahwa banyak dari ketidaknyamananmu bukan berasal dari dunia, tetapi dari keputusanmu untuk memasuki perang yang tidak perlu. Kamu membalas pesan dengan kemarahan. Kamu menganggapnya sebagai hal yang pribadi. Apakah kamu ingin mengoreksi seseorang? Kamu tidak ingin mendengarkan, dan disitulah kamu pergi tenang. Di sana kamu menyerahkan kekuatanmu, tetapi kamu dapat melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu bisa mengambil jeda sebelum menjawab. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini mendefinisikan sesuatu yang penting dalam hidupku? Apakah ini sepadan dengan energiku? Dan berkali-kali, jawabannya adalah tidak. Jadi kamu memilih untuk tidak terlibat, bukan karena kepengecutan, tetapi karena kedewasaan, dari pemahaman bahwa energimu tidak tak terbatas. Setiap kali kamu bereaksi terhadap hal yang tidak relevan, kamu berhenti memiliki sumber daya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Mulailah menonton pertarungan yang benar-benar berharga untuk perhatianmu.
Ini membawamu lebih dekat ke versi terbaikmu. Apakah ini mendorongmu menjauh dari tujuanmu? Apakah ini percakapan yang membangun atau hanya membongkar tekanan? Jika tidak memberikan kejelasan, jika tidak mengubah, jika tidak menyembuhkan, mungkin lebih bijaksana untuk menarik diri. Tidak merespons juga merupakan bentuk respons. Tidak ketagihan juga menandakan levelmu. Ketika kamu melakukannya dari sikap kebiasaan, sesuatu berubah. Orang-orang mulai melihatmu secara berbeda. Kamu mulai merasa berbeda, lebih tenang, lebih bisa mengendalikan diri, lebih bebas, karena kamu telah berhenti berjuang di tempat di mana kamu tidak bisa menghasilkan apapun, dan kamu telah mulai melindungi apa yang paling berharga, kedamaian batinmu. Jadi hari ini, putuskan dengan tegas. Aku tidak akan bereaksi berdasarkan dorongan. Aku tidak akan terlibat dalam pertempuran yang tidak membangun diriku. Aku akan memilih kedamaian daripada kesombongan, karena energiku sakral dan tidak semuanya berharga. Jika ada sesuatu di dalam dirimu yang terbangun dengan kata-kata ini, tulis di komentar. Siapa yang memilih pertarungan, pilihlah kebebasanmu. Pelajaran 8. Gunakan keheningan sebagai strategi. Di dunia yang bereaksi, berteriak, membenarkan diri, dan melakukan serangan balik, diam menjadi sebuah bentuk kontrol. Tidak semuanya butuh jawaban. Tidak setiap provokasi pantas mendapat gaung. Dan tidak semuanya yang mereka katakan kepadamu membutuhkan pembelaan. Terkadang, tindakan kecerdasan terbesar adalah tidak menjawab. Karena diam itu jawaban dan seringkali yang terkuat. Bicara tentang penahanan. Bicara tentang temperamen. Bicara tentang seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun. Lebih baik memadamkan api dengan tidak memberi oksigen daripada membiarkan diri terseret. Kamu berdiri teguh, dan hal itu membingungkan, karena diam bisa meluluhkan hati. Melucuti senjata yang mengharapkan reaksi, yang mencari kemarahanmu, yang ingin membuatmu marah. Jangan memberi makan api, padamkanlah. Diskusi semakin berkembang ketika seseorang memutuskan untuk bermain. Namun, jika seseorang tidak ikut, permainan berhenti. Tidak ada pertarungan tanpa dua peserta, dan kamu bisa memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Bukan dari ketidakpedulian kosong, tetapi dari kejelasan mengetahui nilai energimu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya akan mengubah sesuatu dengan jawaban saya, atau saya hanya bereaksi dari impuls? Diam bisa lebih kuat dari argumen apapun. Bukannya kamu tidak bisa mengatakan sesuatu, tetapi memilih untuk tidak mengatakannya, karena kamu tahu bahwa kedamaianmu adalah yang utama. Karena kamu tahu terkadang orang yang berteriak kehilangan kendali, tetapi dia yang tetap diam mengawetkan. Tidak semuanya harus dijelaskan, tidak semuanya harus dibela. Dia yang mengenalmu tidak mengenalmu. Dia yang tidak ingin mengerti tidak akan mengerti. Jadi untuk apa berbicara? Meninggalkan provokasi tanpa gema adalah pelucutan senjata, karena yang memprovokasi butuh kebisingan, butuh kamu untuk merespons. Ketika kamu memasuki wilayah mereka, kamu kehilangan kendali. Tetapi jika kamu tetap diam, dia menemukan dirinya sendiri-sendirian dengan kebisingannya sendiri. Dan yang paling mengganggu adalah stabilitas berteriak. Diam bukan berarti menyerah, tetapi penguasaan. Ini adalah pengetahuan bahwa kamu dapat menjawab, tetapi kamu memilih untuk tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak perlu membela diri sepanjang waktu. Epictetus mengajarkan bahwa apa yang tidak kamu beri makan akan melemah. Jika seseorang menyerangmu dan kamu merespons, kamu memperkuat konflik. Namun, jika kamu tidak menanggapi, kamu menghentikannya di tengah jalan. Dan bukan karena kamu tidak punya karakter, tetapi karena kamu sudah mengolahnya, karena kamu tidak lagi tersedia untuk pertempuran yang tidak membangun. Karena kamu memahami bahwa provokasi hanya mempunyai kekuatan jika kamu memprovokasinya. Dan jika kamu tidak merespons, kamu menghapus kemungkinannya. Dia yang menguasai keheningan, menguasai konflik, karena diam adalah jeda, dan dalam jeda tersebut ada refleksi. Di dalam jeda terdapat penglihatan yang lebih jelas, dalam jeda ada kekuatan yang terkendali. Kaum Stoa melatih jeda itu. Mereka tahu bahwa dorongan pertama bukanlah yang paling bijaksana.
Bereaksi segera berarti jatuh ke dalam perangkap yang lain, tetapi membungkammu memungkinkan kamu memilih lebih cerdas. Kamu berbicara dari ketenangan, bukan dari kekacauan. Jika kamu menjawab, itu berasal dari kebenaran, bukan dari keharusan untuk benar. Diam bukanlah ketidakhadiran. Itu adalah kehadiran yang kuat, kehadiran yang mengatakan, "Saya di sini, saya melihat apa yang terjadi, tetapi saya tidak akan kalah dalam hal itu." Itu adalah pernyataan kebebasan, karena ketika kamu memilih diam, kamu tidak membiarkan hal eksternal memiliki kekuatan untuk merusak kedamaianmu. Kamu dapat menggunakannya dalam situasi apapun, dalam kritik yang tidak berdasar, dalam diskusi yang meningkat, dalam provokasi yang disamarkan sebagai ironi. Bernapaslah, amati, dan pilih untuk tetap diam, bukan karena takut, tetapi karena kekuasaan. Bukan karena kelemahan, tetapi karena kebijaksanaan. Karena diam tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga memperkuatnya. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan begitu banyak kata-kata untuk menjaga tempatmu. Kamu bisa hadir tanpa menjelaskan apapun, bahwa kekuatanmu terletak pada apa yang tidak kamu pilih untuk katakan. Ingatlah bahwa kamu tidak akan menang dalam semua pertempuran dengan argumen. Beberapa orang dimenangkan dengan keanggunan keheningan. Maka hari ini buatlah keheningan sebagai perisai. Gunakanlah dengan niat. Gunakan itu untuk melindungi energimu, untuk mengamati lebih baik, untuk merespons hanya ketika itu sangat berharga, karena orang yang menguasai keheningan tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga muncul di atasnya. Jika ada sesuatu di dalam dirimu yang bergetar dengan kebenaran ini, tulis di komentar. Dia yang tahu cara berdiam diri memiliki kebenaran. Pelajaran 9. Definisikan ulang konsep kekuatanmu. Karena apa yang kita ajarkan seringkali menunjukkan bahwa kekerasan hanyalah topeng ketidakamanan. Berteriak bukanlah kekuatan. Itu adalah kurangnya kontrol. Memaksakan diri dengan ketakutan bukanlah rasa hormat. Itu adalah intimidasi kosong. Bereaksi dengan kekerasan atau agresi tidak menunjukkan kebesaran, tetapi kurangnya pengendalian internal. Selama bertahun-tahun, kekuatan telah disamakan dengan kebisingan, dengan dampak langsung, dengan respons cepat dan tegas. Namun, jika kamu menganalisisnya dengan tenang, kamu akan melihat bahwa siapa yang benar-benar memiliki kekuatan tidak membutuhkan teriakan, tidak perlu meledak, tidak perlu membuktikan apapun. Kekuatan yang sejati adalah ketenangan di bawah tekanan. Itu adalah gerakan tenang di tengah kekacauan, ekspresi tenang saat orang lain marah. Sikap tegas yang tidak membutuhkan kata-kata. Dia yang menguasai dirinya sendiri di momen tersulit lebih kuat dari seseorang yang mendominasi orang lain. Ketenangan tidak berarti lemah. Itu berarti menguasai diri sendiri. Karena siapapun bisa berteriak ketika ada sesuatu yang mengganggumu. Siapapun bisa menanggapi dengan marah. Siapapun bisa bertindak berdasarkan emosi. Namun, tidak ada yang bisa menarik napas dalam-dalam, berpikir jernih, dan memutuskan untuk menanggapi dengan tinggi. Itu membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan kerja batin, membutuhkan memilih kontrol ketika segala sesuatunya mengundang kurangnya kontrol. Marcus Aurelius berkata, "Ini bukan tentang menghindari pukulan dari hidup, tetapi mampu menerima mereka tanpa kehilangan sifatmu." Itu adalah kekuatan sejati. Ketenangan bukanlah pasivitas, bukan berarti menyerah, tetapi pasrah. Kehadirannya adalah ketegasan tanpa kekakuan. Adalah otoritas yang tidak perlu bangkit suara untuk merasa didengarkan. Ketika seseorang bereaksi secara agresif, jiwanya sedang berperang. Namun, ketika seseorang bertindak tenang di tengah konflik, jiwanya tenang, dan kedamaian itu memaksakan rasa hormat. Dia yang tetap tenang memaksakan rasa hormat tanpa kata-kata, karena itu menyampaikan keamanan, mentransmisikan stabilitas, dan menyampaikan sesuatu yang diinginkan semua orang, tetapi sedikit yang mampu bertahan, keseimbangan. Dan keseimbangan itu bersifat magnetis, ia bersifat inspiratif. Kamu pernah menjumpai orang-orang seperti itu. Mereka tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu menanggapi setiap provokasi, tetapi kehadiran mereka saja menetapkan batasan,
Karena siapa yang tidak perlu membela diri terus-menerus menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh penghasilan sendiri. Dan itulah rasa hormat yang lebih kuat, yang lahir dari contoh, bukan dari kebisingan. Ketika seseorang mencoba memprovokasi kamu, dan kamu tetap menjaga pusatmu, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki kekuasaan atasmu, yang memutuskan dari mana kamu menjawab, bahwa keadaan batinmu tidak sedang dijual. Kekuatan semacam itu tidak dapat dipecahkan karena tidak bergantung pada persetujuan atau pendapat eksternal. Itu internal, itu diam, itu tegas. Mendefinisikan ulang kekuatan berarti berhenti mencari validasi dalam reaksi. Ini adalah pemahaman bahwa menjadi kuat bukanlah memaksakan diri atas orang lain, tetapi kebal terhadap kekacauan orang lain. Bahwa memiliki karakter bukanlah meledak, tetapi berisi tanpa menghancurkan dari dalam. Ingatlah bahwa energimu terbatas, dan setiap saat kamu menyerah terhadap konflik hanya menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Kekuatan tidak diukur dari volumenya suaramu, tetapi dengan kedalaman kesadaranmu untuk kemampuanmu mempertahankan kedamaian ketika segala sesuatu mengundangmu untuk kehilangannya. Karena kemampuanmu untuk mengamati tanpa membiarkan dirimu terseret ke bawah oleh komitmenmu untuk menanggapi seperti orang yang ingin kamu menjadi, bukan oleh emosi yang kamu rasakan saat ini. Tanyakan pada dirimu sendiri dalam beberapa hari ke depan, jenis kekuatan apa yang ingin saya wujudkan? Apakah itu meledak atau tertahan? Apakah itu teriakan atau yang menuntun dengan kehadiran? Apakah itu yang memaksakan atau yang menginspirasi? Karena kamu yang memutuskan, kamu memilih nilai apa yang diwakilinya perilakumu. Dan setiap kali kamu memilih untuk tenang, kamu sedang mendefinisikan ulang kekuatan untuk dirimu dan orang-orang di sekitarmu, karena yang lain juga mengamati. Dan mungkin seseorang perlu melihat bahwa kamu bisa bersikap tegas tanpa menjadi agresif, bahwa kamu bisa menanggapi tanpa kehilangan ketenangan, bahwa kamu bisa kuat tanpa mengangkat suaramu. Hari ini, kamu bisa mulai mempraktikkan kekuatan yang berbeda. Jangan menunggu konflik untuk melakukannya. Ajarkan itu setiap hari, dalam ketidaksetujuan ringan, dalam komentar yang tidak pada tempatnya, dalam ketidaknyamanan saat itu. Bernapaslah, ingat siapa dirimu, dan pilih kedamaianmu sebagai prioritas, karena tidak ada contoh yang lebih besar dari kekuatan untuk berdiri teguh tanpa perlu membuat kebisingan. Jika refleksi ini telah menyentuhmu dengan sangat baik jauh di dalam dirimu, pergi ke komentar dan tulis, "Kekuatanku tidak berteriak, kekuatan yang menopang." Dan itulah kekuatan yang mengubah. Pelajaran 10. Jangan tunggu ketenangan dunia, jadilah sumbernya. Jangan menunggu ketenangan dunia, jadilah sumbernya. Hanya karena kamu menunggu orang lain untuk berubah, bahwa semuanya selaras, bahwa kebisingan di luar akan mematikan, agar kita bisa masuk damai, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu bereaksi. Orang-orang akan berubah, kekacauan akan terus berlanjut. Kejadian yang tidak terduga tidak akan hilang. Akan selalu ada seseorang yang mengkritik sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapanmu, satu situasi yang berada di luar kendali. Namun, ketenanganmu tidak harus bergantung pada apa yang eksternal, karena eksternal tidak stabil, tidak dapat diprediksi sementara. Jika kamu membuat keadaan internalmu tergantung pada itu, kamu akan terjebak dalam setiap rangsangan, setiap gerakan, dari setiap kata. Dan itulah hidup seperti daun yang dibawa oleh angin. Tapi kamu bukan daun, kamu adalah akarnya, dan kamu dapat memutuskan untuk menambatkan diri sendiri, memeluk diri sendiri, membangun ketenangan yang tidak membutuhkan izin dari dunia untuk ditunjukkan. Jadilah orang yang membawa keseimbangan, bukan yang mencarinya. Karena ada dua jenis orang, mereka yang mencari kedamaian di luar, dan mereka yang menghasilkannya dari dalam, yang meminta keheningan, dan mereka yang menyebarkannya hanya dengan menjadi. Bagi yang membutuhkannya, semuanya baik-baik saja untuk merasa baik, dan yang baik-baik saja bahkan ketika semuanya tampak salah. Dan ini bukan tentang ketidakpekaan, tetapi kepemimpinan emosional, setelah memahami bahwa ketenangan yang sebenarnya bukanlah cerminan dari lingkungan, tetapi adalah keputusan pribadi. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan dalam pikiran kita jika kita tidak memberikannya.
Dan itu juga termasuk kekacauan dunia. Dia yang berlatih untuk bertahan saat semuanya bergetar menjadi sumber stabilitas untuk orang lain. Dia tidak mencari ketenangan, dia tenang. Dia tidak berharap untuk diberikan keamanan. Dia memproyeksikannya. Dan itu adalah salah satu bentuk kebebasan yang terdalam. Ketenangan sejati lahir dari dalam. Itu bukan postur. Ini bukan topeng, tetapi praktik. Ini adalah hasil dari memutuskan lagi dan lagi untuk tidak membiarkan diri terseret. Setelah mengetahui bahwa dunia tidak berhenti, tetapi kamu bisa bergerak secara berbeda. Kekacauan itu bisa tetap di luar, tetapi kamu bisa berjalan di dalam dengan kecepatan yang lain. Mungkin orang lain menjadi kesal, berdebat, bereaksi, tetapi kamu bisa menjadi pendengar. Dia yang berpikir, dia yang memilih. Ketika kamu memutuskan untuk menjadi sumber kedamaianmu sendiri, kamu berhenti hidup dalam fungsi apa yang terjadi dan mulai hidup tergantung pada apa yang kamu pilih. Kamu bisa berada di tengah kebisingan dan tetap fokus. Kamu mungkin mengalami hari yang buruk dan masih bisa bersyukur. Kamu mungkin menghadapi provokasi dan tetap diam. Karena kamu telah berhenti mencari ketenangan seperti seseorang mencari air di gurun. Sekarang kamu membawanya. Bahwa perdamaian tidak lahir dari kesempurnaan. Ia lahir dari latihan, dari setiap waktu kamu memilih untuk tidak bereaksi, setiap saat kamu bernapas sebelum menjawab, setiap kali kamu mengubah impuls menjadi cerminan. Jangan tunggu hidup memberimu suasana yang ideal untuk menenangkan diri. Itu tidak akan datang, tetapi kamu dapat berlatih sehingga apapun yang terjadi, kamulah orang yang menentukan nada, siapa yang memegang ruang, yang merespon sebagai orang yang ingin kamu jadi, bukan sebagai seseorang yang bereaksi terhadap segalanya. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas. Dia yang mengendalikan dirinya sendiri sudah dilindungi dari dunia. Karena ketika kamu tidak lagi membutuhkan dunia untuk berubah, kamu berubah. Dan ketika kamu berubah, eksternal tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Mulailah berlatih hari ini. Jangan tunggu konflik besar. Lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari, dalam ketidaksabaran kecil itu, dalam momen ketidaknyamanan, dalam kata-kata yang dikutuk. Bernapaslah, berhenti, dan pilih. Ingatlah bahwa menjadi sumber ketenangan tidak berarti kamu tidak merasakan. Itu berarti kamu tidak menyerahkan kedamaianmu untuk setiap rangsangan. Itu berarti kamu memahami nilai dirimu, bahwa kamu tahu di dalam dirimu ada sebuah tempat tenang, yang tak seorang pun dapat menyentuh tanpa izinnya. Dan dari tempat itu kamu bisa melihat, kamu bisa bertindak, kamu bisa hidup, bukan sebagai seseorang yang bereaksi terhadap segalanya, tetapi sebagai seseorang yang memimpin negaranya sendiri di dalam. Hari ini, berhentilah mencari apa yang ada di luar sana, yang hanya dapat kamu bangun di dalam. Jangan tunggu dunia menjadi tenang. Kamu melakukannya. Jadilah orang yang membawa ketenangan ke tempat-tempat yang tidak memilikinya. Jadilah dirimu sendiri yang mengubah lingkungan hanya dengan kehadiranmu. Karena siapapun yang menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri tidak pernah hilang. Pelajaran 11. Tinjau kembali harapan yang tidak realistis. Periksa harapan-harapan yang tidak realistis, karena seringkali kamu tidak marah tentang apa yang terjadi, tetapi tentang apa yang kamu harapkan seharusnya terjadi. Banyak kemarahan lahir dari tuntutan tersembunyi, pernyataan yang tidak tertulis yang kamu asumsi bahwa orang lain akan memenuhinya. Kamu mengharapkan perhatian, tetapi tidak muncul. Kamu mengharapkan pengertian, tetapi tidak datang. Kamu mengharapkan rasa terima kasih, rasa hormat, pengakuan, dan kamu bertemu dengan ketidakpedulian atau ketidakacuhan. Jadi, kekecewaan disamarkan sebagai kemarahan. Namun kenyataannya adalah bahwa masalahnya bukan di luar, tetapi dalam harapan yang kamu ciptakan, kamu rawat, dan kamu berikan untuk duduk. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan citra yang kamu bangun, kamu frustrasi, tetapi bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena apa yang kamu pikir seharusnya terjadi. Disitulah konflik antara apa yang terjadi dan apa yang menurutmu seharusnya terjadi dimulai. Sebagian besar orang tinggal di tempat itu, dalam penderitaan emosional.
Apakah kamu mengharapkan sesuatu yang tidak sampai? Mungkin seseorang bereaksi dengan cara yang kamu harapkan, memperlakukanmu dengan kehalusan tertentu, yang mengerti gerakanmu dan membalas usahamu. Tapi itu tidak terjadi, dan tidak melihat harapanmu terpenuhi, kamu bereaksi. Bukan karena hal itu secara objektif tidak adil, tetapi karena pikiranmu telah memproyeksikan hasil dan tidak tahu menerima perbedaannya. Kaum Stoa memahami hal ini dengan jelas. Penderitaan tidak lahir dari fakta, tetapi dari penolakan kita terhadap fakta. Epictetus mengatakannya secara terus terang. Mereka bukan kejadian yang merugikan kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Dan di dalam hal itu, pendapat hidup sebagian besar harapan kita yang belum diperiksa, gagasan bahwa orang harus bertindak dengan cara tertentu, bahwa kehidupan harus berjalan lebih adil, bahwa setiap usaha pantas mendapatkan pahala, tetapi hidup tidak mengikuti aturan kita. Dan jika kamu bersikeras menuntut kehidupan untuk melakukan hal itu, kamu akan hidup dalam ketegangan emosional yang konstan. Menerima lebih banyak, menuntut lebih sedikit. Itu adalah sebuah rumus sederhana dan mendalam untuk hidup dengan lebih banyak perdamaian. Ini bukan tentang menyerah pada segalanya tanpa kriteria. Ini tentang mengakui bahwa kamu tidak bisa mengendalikan orang lain. Kamu tidak bisa memprediksi tindakan mereka atau memaksa mereka untuk memenuhi harapanmu. Yang dapat kamu lakukan adalah menyesuaikan apa yang kamu tunggu, lebih fleksibel, berhenti hidup sesuai dengan cara berpikirmu yang harus memperlakukanmu, dan mulai hidup tergantung pada apa yang dapat kamu kendalikan. Pikiranmu, jawabanmu, keputusanmu. Penerimaan bukanlah kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Maksudku, ini bukan seperti yang kubayangkan, tetapi aku tidak akan membiarkan dia mencuri kedamaian yang telah aku perjuangkan. Karena pada akhirnya, setiap harapan yang frustrasi adalah sebuah kesempatan untuk mempraktikkan kebebasan batin, untuk melepaskan, agar tidak melekat pada apa yang tidak kamu inginkan. Terserah kamu mau mengalir dengan apa yang datang tanpa menuntut agar menyerupai idealmu. Kedamaian meningkat ketika kamu menurunkan ekspektasi. Semakin sedikit kamu menuntut dari eksternal, semakin kamu fokus pada internalmu. Semakin sedikit kamu mengharapkan dari orang lain, semakin banyak kamu menghargai apa yang sudah kamu miliki. Dan semakin banyak kamu mengerti bahwa tidak ada seorang pun di sini untuk memenuhi skrip mentalmu, semakin bebas kamu berbalik. Marcus Aurelius menuliskannya di Meditasi. Ingatlah bahwa setiap orang bertindak berdasarkan ide mereka sendiri, bukan ide milikmu. Dan itu mengubah cara kamu hidup, karena kamu berhenti bertabrakan dengan realitas dan mulai mengamatinya. Kamu berhenti bereaksi dengan kekecewaan dan mulai menanggapi dengan pengertian. Tidak karena semuanya adil, tetapi karena kamu mengerti untuk menolak apa yang tidak bisa kamu tolak. Perubahan hanya akan melelahkanmu. Ketika kamu menurunkan ekspektasimu, kejelasan meningkat. Kamu tidak lagi mengharapkan keajaiban dari lingkungan. Kamu tidak lagi bergantung pada persetujuan atau validasi. Dan kemandirian emosional itu adalah bentuk perdamaian yang mendalam. Hari ini, saya mengundangmu untuk meninjau kembali harapan-harapan yang belum kamu miliki. Kepada siapa kamu menuntut tanpa menyadarinya? Apa yang kamu tunggu? Apa yang mungkin bukan tugasmu untuk menunggu? Apa yang harus kamu lepaskan untuk mendapatkan ketenangan? Ini bukan tentang tidak memiliki ilusi atau keinginan. Ini tentang mengetahui perbedaan antara apa yang bisa kamu bangun dan apa yang kamu tuntut dari luar. Karena disitulah akar ketidakpuasanmu berada dalam meminta kehidupan untuk apa yang dapat kamu berikan kepada dirimu sendiri. Jadi pilihlah hari ini untuk berhenti membangun istana masalah mental yang akhirnya menghancurkanmu. Kembali ke hal yang nyata, ke hal yang konkret, ke hal yang benar-benar tergantung padamu. Dan dari sana hidup lebih ringan, lebih bijaksana, lebih bebas. Berhenti menunggu. Lakukan sekarang juga. Dan tuliskan di komentar untuk menyegel komitmenmu. Ketika saya berhenti menunggu, saya mulai hidup. Dan di ruang tanpa tuntutan itu, kedamaian ditemukan menjadi tak terelakkan. Pelajaran 12. Ingat tujuan tertinggi Anda. Di tengah kekacauan,
Dari provokasi harian, dari kemunduran dan gesekan yang tidak dapat dihindari, mudah untuk melupakan apa yang penting. Kamu terjerat dalam hal-hal yang langsung, dalam apa yang mengganggumu, apa yang tidak keluar seperti yang kamu harapkan, dan tanpa menyadarinya, kamu memberikan energimu pada apa yang paling tidak penting. Namun, jika kamu berhenti sejenak, jika kamu berhenti sebelum bereaksi, kamu dapat dengan jujur bertanya pada dirimu sendiri, "Oke, apa yang membuatku kesal hari ini? Apakah itu benar-benar ada perubahan penting dalam hidupku? Apakah itu sepadan? Momen ini mencuri kedamaian yang sudah aku perjuangkan dengan keras?" Sebagian besar jawabannya adalah tidak. Karena ketika kamu mengingat tujuanmu, konflik kecil terlihat sebagai gangguan, hambatan kecil dalam perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Jika tujuanmu adalah perdamaian, lindungi dia dengan keputusanmu. Itu tidak cukup dengan harapan akan perdamaian. Kita harus bertindak sesuai dengan itu. Karena perdamaian bukan hanya emosi yang lewat. Itu adalah cara hidup, cara berpikir, berbicara, dan memilih. Setiap keputusan yang kamu ambil, bagaimana kamu merespons, apa yang kamu berikan pentingnya, dan apa yang kamu biarkan berlalu, membawa kamu lebih dekat atau menjauhkanmu dari tujuan tersebut. Kamu tidak bisa berpura-pura hidup tenang jika kamu bereaksi pada setiap provokasi, jika kamu mengonversi setiap perselisihan menjadi pertempuran, jika kamu membiarkannya semoga hal yang kecil mengalahkan hal yang mendalam. Kaum Stoa mengetahui hal itu dengan baik. Jiwa butuh arahan. Tanpa tujuan yang jelas, kamu akan tersesat dalam hal-hal remeh. Namun ketika kamu memiliki utara di dalam, kamu bisa melewati badai tanpa terseret. Kamu bisa berkata, "Ini bukan bagian dari misi saya. Saya tidak akan memberikan energiku." Dengan kejernihan itu, kamu melestarikan apa yang paling berharga. Fokus pada hal yang penting, bukan yang mendesak, karena yang mendesak teriak-teriak, tetapi bisikan yang penting. Dan jika kamu tidak hati-hati, hidupmu akan dipenuhi dengan keadaan darurat yang tidak berharga. Kamu akan kesal tentang gerakan, dengan kata-kata, dengan penundaan, dengan pendapat orang lain, dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa semua itu telah membawamu keluar dari pusatmu tanpa perlu. Namun, jika setiap hari kamu mengingat mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan, kamu ingin menjadi siapa, dan apa yang kamu bangun, maka segala sesuatunya tertata rapi. Kamu berhenti merespons secara instan dan mulai menanggapi dengan niat. Kamu berhenti menghabiskan waktumu dalam diskusi yang tidak ada gunanya, dan kamu menginvestasikannya untuk mengembangkan visimu. Karena tujuanmu tidak didorong oleh impuls, tetapi memberi makan pada disiplin emosional. Marcus Aurelius berkata, "Selalu tanyakan pada dirimu sendiri apakah apa yang kamu lakukan selaras dengan tujuanmu." Pertanyaan itu melindungimu, mengikatmu, menyaring apa yang layak mendapatkan energimu dari apa yang hanya ingin mencurinya. Misi kamu lebih besar dari diskusi apapun, dan ketika kamu memahaminya, kamu bertindak secara berbeda. Bukan karena kamu menjadi acuh tak acuh, tetapi karena kamu mengembangkan kecerdasan selektif. Kamu belajar untuk diam ketika kamu bisa berteriak, menyerah ketika kamu bisa bersikeras, untuk mengamati ketika kamu bisa bereaksi. Bukan karena kelemahan, tetapi karena kamu telah memilih kekuatan yang lebih tinggi untuk tetap setia pada apa yang benar-benar penting. Tidak ada seorang pun yang telah melakukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya yang mencapainya dengan bereaksi untuk segalanya. Dia mencapai hal ini dengan fokus, memilih pertempuran mereka dengan baik, dan meninggalkan apa yang tidak masuk akal. Dan kamu bisa melakukannya sama. Kamu dapat memutuskan setiap hari untuk tidak tenggelam dalam hal-hal yang dangkal. Kamu bisa berkata, "Ini tidak mendefinisikan siapa saya. Ini tidak pantas untuk jawaban saya. Ini tidak layak untuk mengganggu kedamaian saya." Dan lakukanlah. Kamu tidak akan melarikan diri. Ini adalah mengatur jalanmu. Jadikanlah itu sebuah kebiasaan sehari-hari. Kapanpun ada sesuatu yang membuatmu kesal, sebelum kamu bereaksi, tanyakan pada dirimu sendiri,
Apakah ini memberikan kontribusi pada tujuan saya? Apakah ini membawaku lebih dekat ke versi terbaikku atau menjauhkanku? Apakah saya bertindak berdasarkan ego atau kebenaran, penglihatan? Karena ketenanganmu bukanlah sebuah kemewahan. Itu adalah sebuah strategi, dan melindunginya adalah bagian dari misi kamu. Kamu tidak ada di sini untuk menanggapi segala hal, tetapi untuk membangun sesuatu yang memiliki arti. Jadi hari ini dan setiap hari, ingatlah tujuan tertinggi kamu. Jika refleksi ini menginspirasimu untuk bertindak lebih banyak menuju tujuanmu, tulis di komentar. Saya datang bukan untuk berdebat, tetapi untuk membangun. Dan setiap kali dunia mendorongmu untuk bereaksi, kamu memilih untuk bergerak maju. Pelajaran 13. Berlatih tenang sebagai gaya hidup, bukan sebagai sumber daya sesaat, bukan sebagai teknik yang hanya Anda gunakan ketika semuanya menjadi rumit, tetapi sebagai identitas yang Anda pilih untuk bangun setiap hari. Karena ketenangan yang asli bukanlah sebuah reaksi, tetapi sebuah kehadiran yang konstan. Ini bukan tentang tahu cara bernapas hanya ketika Anda siap meledak, tetapi hidup dan bernapas dengan hati nurani. Ini bukan tentang menghitung hingga 10 ketika ada sesuatu yang mengganggu Anda, tetapi agar tidak mudah tersinggung. Ketenangan sejati tidak lahir dari kendali eksternal, melainkan dari ranah internal. Dan ranah itu tidak muncul secara kebetulan. Itu dilatih, itu dibudidayakan. Itu menjadi suatu bentuk kehidupan yang mendefinisikan Anda jauh di dalam. Yang penting adalah apa yang terjadi di luar, karena apa yang telah Anda kembangkan di dalam memiliki lebih banyak bobot, lebih stabil, lebih bertenaga. Ini bukan sekadar teknik, tetapi suatu identitas. Memutuskan untuk menjadi orang yang tidak pernah kehilangan kendali. Bukan karena Anda tidak merasakan, bukan karena Anda tidak merasakan dampak dari hal-hal, tetapi karena Anda telah belajar mengatur diri sendiri. Karena Anda mengerti bahwa bereaksi terhadap impuls adalah menyerahkan kekuatan Anda, dan membalas dengan kemarahan adalah menempatkan diri Anda pada level seseorang yang tidak tahu cara mendominasi. Biarkan diri Anda terbawa oleh emosi sesaat adalah meninggalkan versi diri Anda yang telah bekerja keras. Stoicisme mengajarkan bahwa Anda tidak bisa mengendalikan segalanya. Anda harus menerimanya. Apa yang dapat Anda kendalikan adalah pikiran Anda, jawaban Anda, dan sikap Anda. Disitulah jati diri Anda yang sebenarnya berada. Kebebasan. Menjadi seseorang yang tidak hancur ketika menghadapi konflik, yang tidak meluap saat menghadapi kesalahan orang lain, yang tidak memasuki permainan provokasi, itu adalah sebuah keputusan. Ini berarti mengatakan pada diri sendiri, saya bukan sekadar reaksi biasa. Akulah yang memilih cara bertindak, bahkan di tengah-tengah badai. Ketenangan dilatih seperti otot setiap hari. Tidak cukup hanya menginginkannya. Hal ini harus dipraktikkan dalam hal-hal kecil, dalam kehidupan sehari-hari, pada saat-saat ketika seseorang menyeberang ke jalan raya dan Anda memutuskan untuk tidak berteriak, dalam situasi ketika seseorang mengganggu Anda dan Anda memilih untuk mendengarkan. Dalam percakapan di mana Anda bisa memaksakan pendapat Anda, tetapi Anda memilih untuk menghormati. Setiap momen tersebut adalah pelatihan, dan seiring waktu, usaha yang awalnya diperlukan menjadi alami. Tubuh Anda tidak lagi bereaksi, dan pikiran Anda tidak lagi berpacu secepat dulu, karena ketenangan menjadi keadaan dasar Anda, bukan pengecualian. Sama seperti otot diperkuat dengan pengulangan, ketenangan diperkuat dengan keputusan yang diambil berulang kali. Dan praktik sehari-hari itu tidak hanya mengubah Anda, tetapi juga mengubah lingkungan sekitar Anda. Contoh, Anda bisa menjadi tempat berlindung bagi orang lain, karena ketenangan itu menular, itu dirasakan, dan itu dihargai. Di dalam dunia yang penuh dengan teriakan, keadaan darurat, pelanggaran cepat, dan respons yang semakin cepat, kehadiran Anda yang tenang dapat membuat perbedaan. Anda bisa menjadi titik stabilitas bagi orang lain yang tidak tahu bagaimana harus bertindak. Ini mungkin pengingat bahwa, ya, Anda bisa hidup tanpa mengeksploitasi, tanpa menyalahkan, tanpa kehilangan diri sendiri, tanpa merasa superior, tetapi untuk menjadi berguna,
untuk menunjukkan bahwa cara lain mungkin bisa dilakukan. Anda bisa memiliki karakter tanpa agresi, yaitu dapat memiliki ketegasan tanpa kekerasan, yang memungkinkan Anda hidup dengan intensitas tanpa kehilangan kendali. Orang lain tidak membutuhkan Anda untuk memperbaiki mereka. Mereka perlu menemui seseorang yang mewujudkan apa yang belum mereka miliki. Dan ketika Anda melakukannya, Anda membuka pintu tanpa memaksakannya. Berlatihlah ketenangan sebagai gaya hidup adalah memilih setiap hari pusat Anda sebagai prioritas. Ini berarti menjadi orang yang menginspirasi kepercayaan dengan caranya yang tenang, yang tidak bereaksi dengan tergesa-gesa, yang tidak mengambil apapun secara pribadi, dan yang menjawab dengan kedalaman, bukan dengan dorongan. Jenis kehadiran itu tidak dipaksakan. Itu tumbuh dengan kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati. Ini bukan tentang berpura-pura tenang, tetapi tentang melakukan bagian dari siapa diri Anda. Jika Anda tidak perlu membuktikannya, Anda baik-baik saja. Anda tidak perlu takut konflik karena Anda tahu cara menavigasinya tanpa tenggelam. Tanpa perlu mengontrol eksternal karena Anda sudah memiliki kendali internal. Jadi, hari ini, buatlah ketenangan Anda menjadi identitas. Bukan sebagai sesuatu yang Anda cita-citakan, tetapi sebagai sesuatu yang Anda putuskan untuk menjadi. Hiduplah seolah-olah Anda sudah merasa damai, bahkan jika segala sesuatu di luar belum demikian. Latih setiap hari benteng sunyi itu, tidak perlu berteriak. Karena siapa yang tenang adalah pemandu, dan siapa yang membimbing dari ketenangan meninggalkan bekas yang tidak dapat dihapus. Tulis di komentar, "Saya berlatih ketenangan, saya tenang." Dari kepastian itu, dunia tidak lagi memiliki kekuatan untuk membawa Anda keluar dari tempat Anda. Jika Anda sudah sampai di sini, tulis di komentar. Hari ini saya berkomitmen untuk hidup dengan ketenangan yang tabah. Saya mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan memberi komentar agar YouTube mengenalinya bahwa video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti Anda. Hal ini memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Saya sarankan Anda memeriksa kedua video terbaru yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di acara berikutnya.